سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita ayat 49 surah Al-Qalam. Ini ketika Nabi Yunus alaihissalam, Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, jangan seperti Yunus. Jadi Nabi Yunus mendakwahi kaumnya, kemudian beliau dalam keadaan makdzum. Makdzum itu marah. Setelah marah, beliau meninggalkan kaumnya. Maka sebagai sanksi, Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Sekarang kita lanjut ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madhmum. Ini bacaannya ada dua, Pak. Yang pertama dibaca laula an tadarakahu, satu. Bacaan kedua laula an tadarakahu. Ya, jadi ada tasydid ya. Jadi laula itu harfun imtina' lil wujud. Maksud imtina' lil wujud, kalau tidak ada ini maka tidak ada yang lain. Ya, begitu. Kalau tidak ada rahmat Allah, tidak ada ampunan Allah, maka Nabi Yunus tetap berada dalam perut ikan. Ini maksud laula di sini. Ini hampir sama juga seperti begini. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Beda ala sama laula. Kalau laula harfun imtina' lil wujud. Kalau seandainya ala itu tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin ketenangan jiwa, tidak ada pilihan lain kecuali berzikir. Berzikir yang dimaksud bisa zikir lisan, bisa berzikir hati. Jadi makanya kalau ingin ketenangan, bukan pergi ke Bali, bukan ke Eropah, bukan ke Singapura, bukan ke luar negeri begitu. Jadi ketenangan jiwa itu ada pada diri kita sendiri. Jadi perbanyaklah berzikir, salat juga zikir, bersedekah juga zikir. Artinya dengan sedekah kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingin mengatakan, Nabi Yunus terus berada di dalam kegelisahan. Maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak gelisah lagi. Yang pertama gelisah dengan kaumnya. Kemudian yang kedua gelisah lagi dengan dosa. Kemudian gelisah lagi sudah berada dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi Yunus begitu saja sampai Nabi Yunus mengakui kalau beliau itu berbuat dosa. Maka kalimat nikmatun di sini ada beberapa tafsiran. Kalau bukan gara-gara nikmat Allah. Yang pertama, ismah. Ismah itu apa? Ismah ini ampunan. Jadi diberikan ampunan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan nikmatun itu apa? Tasbihu Yunus. Tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam sebagai pengakuan dosa kalau Nabi Yunus sudah berdosa. Apa pengakuan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, saya ini zalim. Ya, ini namanya laula antadarakahu ni'mah. Daraka yudariku, ini artinya diikuti. Diikuti atau diselimuti. Kalau bukan Nabi Yunus, diikuti dengan rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, dimaafkan oleh Allah, gara-gara tasbihnya itu, dia mengakui dosanya, maka dia akan terus berada dalam perut ikan.
Tetapi karena dia sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lanubidza bil arai. Jadi saya lepaskan dia. Jadi ini kalimat pasif namanya. Kalau kalimat aktif, melepaskan diri. Kalau kalimat aktif, melepaskan diri. Kalimat pasif, dilepaskan oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari kalimat, dari jumlahnya itu dhammah. Lanubidza bil ara. Saya lepaskan dia ke sebuah tempat ara. Ara itu tidak punya apa-apa. Di situ pohon tidak ada, apa-apa tidak ada. Kalau istilah Imam Jalalain mengatakan fadhi. Fadhi itu apa? Fadhi itu tidak ada apa-apa. Jadi sebuah tempat yang tidak ada apa-apa di situ, dilepaskanlah Nabi Yunus di situ oleh ikan paus yang menelannya. Wa huwa madhmum. Padahal dulu dia berdosa. Dia bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi madhmum ini sama seperti malumin. Makanya orang yang tidak menjaga menjaga matanya, menjaga anggota tubuhnya, dia tidak menjaga pandangannya, melihat yang tidak-tidak, maka ini Allah mengatakan ghairu malumin. Artinya itu bukan hal yang terpuji, kata Allah. Itu tidak terpuji. Apalagi orang yang berzina, berbuat maksiat, itu bukan orang yang terpuji. Tetapi gara-gara sudah bertasbih Nabi Yunus, maka Nabi Yunus alaihissalam maka dilepaskan dari sifat yang tidak terpuji ini. Apa itu tidak terpuji? Beliau lari dari kaumnya. Kita bandingkan saja dengan kita. Nabi Yunus seorang nabi yang lari dari kaumnya karena tidak mau diajak untuk berdakwah, diberikan sanksi oleh Allah. Apalagi model-model kita, menabi pikon, mau ulama pikon katanya apa? Kemudian kita pun bukan orang-orang saleh sekalipun, berbeda dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam begitu saja kesalahan yang beliau lakukan, sebegitu besar yang diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ini memberikan pelajaran kepada kita. Setiap kita berdosa, akuilah dosa kita itu. Dengan kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, saya ini termasuk golongan orang-orang zalim. Kita lanjut. Fajtabahu rabbuhu. Ini sekarang saya butuh terjemahan. Faja'alahu minas salihin. Ya, coba dibaca. Memilih apa ini? Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, termasuk Imam Sawi, Imam Jalalain dan para penafsir lain mengatakan waktu ditelan oleh ikan, Nabi Yunus belum menjadi nabi lagi. Tetapi karena beliau itu beristighfar kepada Allah dan beliau itu mengakui dosanya, ketika dikeluarkan dari perut ikan, disitulah beliau menjadi nabi. Disitulah menjadi nabi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waktu ditelan oleh ikan termasuk Ibnu Abbas. Status beliau adalah seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul. Kemudian setelah ditelan oleh ikan, beliau beristighfar kepada Allah, fajtabahu. Allah menjadikan Nabi Yunus menjadi orang-orang pilihan dan sempurna. Ya, nih Pak. Jadi lebih sempurna lagi. Seperti kita berdoa tarawih, Pak. Apa namanya? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Iman kami sempurna. Apakah kita belum beriman? Kita sudah beriman, Pak. Makanya kita itu minta kepada Allah supaya sempurna lagi iman. Apakah Nabi Yunus belum menjadi nabi? Sudah menjadi nabi, tetapi disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih, Pak. Jadi makanya orang beriman itu ada dua model. Ada beriman tidak beramal saleh, ada beriman dan beramal saleh. Beriman tidak beramal saleh itu seperti orang mengakui, dia akui kalau hari kiamat itu akan ada, kematian itu akan ada, tapi dia maksiat tetap dia buat. Kalau kita nasihati dia, kamu tidak takut nanti setelah meninggal dunia dimintai pendoa? Saya takut sekali. Yakin surga? Yakin. Neraka? Yakin juga. Yakin kematian? Yakin juga. Tapi maksiat tetap dia lakukan. Ini orang beriman tidak beramal saleh. Kemudian satu lagi orang beriman dan beramal saleh. Dia yakin kepada hari kiamat, makanya dia itu beramal saleh. Dia yakin kepada kematian, maka dia menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Ini maknanya yakin dan beramal saleh. Makanya Nabi Yunus alaihissalam sudah beriman,
kemudian disempurnakan imannya, fajtabahu. Sebagian penafsir mengatakan fajtabahu adalah fakhtarahu. Allah memilih Nabi Yunus alaihissalam. Maka memilih bagaimana? Memilih menjadi seorang nabi dan rasul. Pendapat pertama. Pendapat kedua, memilih Nabi Yunus, orang yang sempurna, disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut, Mbak. Amanah tadi. Faja'alahu minas salihin, dan dijadikan dari orang-orang saleh, ya, Mbak. Saleh ini apa lupanya? Katanya terpegah anak salehnya pu ilai, Pak. Maka penafsir mengatakan saleh itu saluhat ajsaduhum, anggota tubuhnya itu saleh, tidak macam-macam. Tangannya tidak macam-macam, matanya tidak macam-macam, anggota tubuhnya juga tidak macam-macam. Ini namanya saleh ajsaduhum. Satu. Yang kedua, saluhat aqwaluhum, mulutnya itu saleh. Kiban mulut saleh, dia selalu menjaga mulutnya. Kalau tidak tahu, diam saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, bahkan ini hadis Rasulullah, as-sumtu awalul ibadah, kata Rasulullah. Diam itu adalah ibadah paling pertama. Jadi kalau ada seorang diam, berarti dia sedang beribadah. Ya, Pak. Kalau dia ngomong, dia berdosa. Kalau dia ngomong, maka muncul pemikiran-pemikiran orang lain yang macam-macam, maka lebih baik dia diam saja. Ini namanya as-sumtu, diam saja sudah dapat ibadah, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Oke, ya, saleh tadi, Pak. Yang kedua, yang ketiga, saluhat niyatuhum, niatnya yang saleh. Jadi saleh itu ada tiga, harus ada tiga-tiga baru saleh namanya, Pak. Yang pertama saleh anggota tubuhnya, yang kedua saleh perkataannya, yang ketiga saleh niatnya. Artinya niatnya tidak macam-macam, melihat orang lain pun tidak macam-macam. Inilah yang namanya orang saleh. Maka Nabi Yunus alaihissalam setelah kejadian ini dijaga oleh Allah anggota tubuhnya, dijaga oleh Allah perkataannya, dijaga oleh Allah niatnya. Ini namanya murakabah, ya, Pak. Jadi murakabah itu terus dipantau oleh Allah, dia memantau Allah, Allah memantau dia. Ini murakabah namanya. Ini murakabah sudah level ketiga. Murakabah sudah level ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan nabi itu, mengarahkan rasul atau mengarahkan orang yang saleh untuk berbuat baik. Ini murakabah level ketiga. Mana contohnya? Nabi Yusuf alaihissalam, kalau di dalam cerita istri raja yang mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf rupanya ada juga niatnya juga ada juga. Perempuan itu ada juga hammat bihi wa hamma biha. Hamma itu niat, Pak. Niat, ya. Jadi niat itu ada, untuk berbuat itu ada. Nabi Yusuf ada juga, ya, Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Yusuf itu sudah pada level yang ketiga, linasrifa anhu su, saya palingkan mukanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Ini murakabah sudah level ketiga. Jadi arti murakabah sudah level ketiga, itu semua anggota tubuhnya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika Allah mengatakan, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Kamu sekarang dakwahi Fir'aun itu sudah kelewat batas. Nabi Musa mengatakan, saya nak sanggup sendiri, ya Allah. Saya mau dengan saudara saya. Fa'arsil ila Harun. Oh, boleh, kata Allah, saya kirim kalian dua-dua. Ketika itu Nabi Musa mengatakan lagi, saya takut, ya Allah. Inna nakhafu ayyatgha, ya, Mbak. Nanti dia akan membangkang kami. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la takhafa. Jangan takut kalian, inni asma'u wa ara. Saya melihat apa yang kalian lihat dan saya mendengar apa yang kalian dengar. Fala yasilu ilaikuma. Mereka enggak bisa macam-macam sama kalian, menyentuh saja tidak bisa. Tidak bisa menyentuh kalian. Kalian tenang saja. Ini sudah murakabah, sudah level ketiga ini, Pak. Jadi artinya semua gerak-gerik dia sudah dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan oleh Allah. Dan diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat kebaikan, dalam meninggalkan maksiat dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah masuk murakabah level ketiga, ya, Pak. Ketika Abu Jahal ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia mengatakan kalau saya lihat Muhammad sujud di Ka'bah itu saya injak-injak lehernya, kata Abu Jahal. Bahkan Ummu Jamil mengatakan akan saya lempar kepalanya dengan batu ini. Jadi batunya agak besar sedikit. Ketika Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia lari, Dia lari. Apa kata kafir Quraisy, Pak? Kenapa kamu lari? Padahal kamu dari tadi sudah ingin membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Kenapa saya tidak lari? Di antara saya dan Muhammad itu seperti ada sebuah lorong jurang api, Pak, yang sangat besar sekali. Dan api itu akan memakan saya. Maka saya lari. Satu. Kejadian yang kedua, ketika Ummu Jamil istri Abu Lahab ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu keponakannya sendiri. Ketika dia mengambil batu, Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Ummu Jamil mendatangi, ini ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dia marah sekali. Rasulullah mengatakan melalui ayat itu kalau Abu Lahab celaka, Pak. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Saking marahnya Ummu Jamil, dia ambil batu, dia ingin melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau batu kecil entahlah, batu sedang. Ini batu besar, Pak. Batu besar yang diambil. Waktu dia mau melempar, dia tidak nampak Rasulullah, Pak. Dia berdialog dengan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Rasulullah bersama Abu Bakar. Di mana Muhammad? Ini kata Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam saja. Setelah kejadian ini, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa dia tidak bisa melihatmu?" Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah sedang melindungiku. Ya, Pak. Jadi dia tidak nampak apa-apa kecuali kamu. Ini sudah masuk level ketiga, Pak. Level ketiga. Kalau di dalam kajian tasawuf. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sama seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir dalam satu tafsir, ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Khidir, ini namanya ilmu ghaib. Ada yang mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ilmu yang diajarkan kepada Nabi Khidir alaihissalam adalah ilmu laduni, Pak. Sesuatu hal yang belum terjadi, tetapi sudah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga kejadian ini tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya level ketiga itu berbeda-beda, Pak. Bisa saja diberikan ilmu oleh Allah, bisa saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan oleh Allah. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi Nabi Khidir dengan mengucapkan assalamualaikum, sebelum dijawab ditanya dulu, "Kamu siapa kamu? Kok mengucapkan assalamualaikum, Pak? Kamu siapa?" Nabi Khidir mengatakan, "Kamu Musa ini atau Musa ini atau Musa ini?" Ini menunjukkan umur Nabi Khidir lebih tua daripada Nabi Musa. Karena Bani Israel itu sebelum lahir Nabi Musa, ada Musa yang lain rupanya. Ada Musa yang lain. Ketika itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? "Ajarkan saya mimma alimni mimma allamakallah." Ajarkan saya seperti Allah ajarkan kamu. Nabi Khidir mengatakan, "Kamu punya ilmu yang tidak saya pahami. Saya punya ilmu yang tidak kamu pahami." Ya ini, Pak. Jadi artinya berbeda-beda. Jadi makanya Nabi Musa tetap dia ingin belajar. Saya ingin belajar. Terakhir Nabi Khidir mengatakan, "Wa ma fa'altuhu an amri." Yang saya lakukan bukan atas kehendak saya, tetapi saya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini murakabah sudah level ketiga, Pak. Kita bisa dapat level ketiga, ya Mbak Jid dan level tapi harus melalui level pertama dulu. Level pertama apa? Kita yakin kalau di samping kita ada yang jaga kita. Ini aja dulu level pertama, Pak. Kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala terus memantau kita dan memintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Itu level pertama. Kalau ini bisa kita lalui dengan mumarasah kata Imam Ghazali, kita akan masuk ke level yang kedua. Level yang kedua bagaimana? Dibisikkan, Pak, jangan buat kejahatan, jangan buat ini, jangan buat itu. Ini tidak baik, ini yang baik. Lakukanlah hal-hal yang baiknya, Pak. Level yang ketiga sudah mengarahkan, Pak, diarahkan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini yang kamu lakukan. Itu sudah pengarahan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Ini kalimatnya panjang, kita potong-potong supaya mudah ya. Sekarang kita terjemahkan dulu. Coba. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Oh ya. Ini begini, Pak. Jadi
Ghibah itu, menyakiti hati orang lain itu bukan saja dengan mulut, Pak. Seperti ghibah. Ghibah itu tidak dengan mulut saja. Dengan anggota tubuh juga ghibah. Kemudian kita ngomongin orang lain, si fulan tidak benar, itu ghibah. Tapi dengan anggota tubuh ghibah juga, kita tunjuk itu ghibah juga. Atau dengan mulut juga ghibah, Pak. Atau dengan isyarat mata juga ghibah, ya, Pak. Ini Allah mengatakan, orang-orang kafir ya Muhammad, saking dia tidak senang kepadamu, dia itu menghibah kamu dengan anggota tubuhnya. Gitu, Pak. Muhammad itu. Jadi bukan dengan omongan tidak, tapi dengan anggota tubuh. Ketika Nabi Muhammad datang selalu dicemooh dengan anggota tubuh. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan karet inan, Pak. Ya, gara-gara ghibah mereka dengan anggota tubuh. Makna la yuzliqunaka, hampir-hampir saja mereka itu istilahnya menjatuhkan kamu, ya, memburuk-burukkan kamu, menjelek-jelekkan kamu dengan tingkah laku mereka ya Muhammad. Bi absarihim, dengan pandangannya. Jadi makanya seorang itu dia memandang orang lain dengan pandangan hina, ya, Pak. Ini sama seperti orang kafir melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam momen tertentu, dalam momen lain tidak. Momen apa itu? Ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Ya, nih, Pak. Dalam momen lain tidak. Dalam momen lain mereka menganggap Nabi Muhammad SAW adalah Al-Amin, seorang anak yang jujur. Tapi ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, mereka itu memberikan pandangan sinis kepada Nabi Muhammad SAW. Ada apa sebenarnya? Ada sebagian orang kafir mengatakan, litas haralana biha. Artinya Al-Quran itu sudah menyihir orang lain. Ada yang masuk Islam gara-gara mendengar baca Al-Quran, itu sudah disihir. Ya, bahkan jin mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun itu dua pendapat. Ketika dalam surah Al-Jin, ya, ketika ada 7.000 bahkan 70.000 jin mendatangi Nabi Muhammad SAW, di dalam tafsir Al-Alusi sampai yang ke-6, Pak. Yang ke-6. Kelompok jin 70.000 orang itu, 70.000 jin mendatangi Rasulullah SAW mendengar Rasulullah baca Al-Quran. Sehingga membuat jin lain marah. Apa kata jin lain kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Muhammad, kamu perlu apa kamu? Keamanan. Akan saya berikan keamanan kepada kamu dengan syarat jangan kamu ajak lagi kelompok jin. Jangan ajak lagi kelompok jin untuk mengikuti kamu. Maka sinis mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran ini, la yuzliqunaka bi absarihim. Nabi Muhammad menjawab dengan sangat tenang sekali, Pak. Saya tidak butuh keamanan darimu. Saya enggak butuh keamanan darimu. Saya butuh keamanan dari Allah. Saya cuma takut pada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, jin itu tidak bisa macam-macamnya, Pak. Termasuk dengan siapapun. Dengan dengan kita tidak bisa macam-macam, apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak bisa macam-macam, Pak. Jin tidak bisa macam-macam. Bahkan jin itu, bahkan setan itu, bahkan iblis itu tidak tahu bagaimana mereka diciptakan oleh Allah. Mereka tidak tahu, Pak. Kalau mereka mengatakan saya hebat sekali, Allah mengatakan, ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Mereka nak tahu bagaimana diciptakan langit dan bumi, nak tahu mereka. Bahkan penciptaan dirinya sendiri saja mereka tidak tahu. Hanya itu akibat, Pak. Kalau kita kan mudah, Pak. Dengan teknologi sekarang, kita bisa mendeteksi bagaimana manusia diciptakan itu, Pak. Pertama dari tetes mani, kemudian menjadi lagi, kemudian jadi lagi, kemudian diberikan roh. Kita bisa mengetahui dengan teknologi. Tapi iblis tidak, Pak. Tidak diberikan hal seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada orang sudah diberikan akal, dia bisa mendeteksi sesuatu, tapi tidak beriman juga, begitu bodohnya orang ini, Pak. Bodoh sekali, Pak. Makanya dakwah itu, dakwah Nabi Yunus alaihissalam, dakwah Nabi Nuh alaihissalam, salah satunya apa? Dzikruhum bi khalqihim. Mendakwahi mereka dengan mengingatkan mereka proses penciptaan manusia. Jadi bukan dakwahnya kan temenak-temenak. Dia dakwahnya kan temenak kan dakwahnya, Pak. Tak temenak aje, ya, Pak. Tak pegahnya macam-macam. Kalau dakwah, kita cara dakwah, lun tenak awak yang mendum. Lun pegah talah, lun pegah kelompok neraka awak yang mendum. Bukan dakwah seperti itu, Pak. Nabi Nuh alaihissalam diajarkan oleh Allah bukan begitu cara berdakwah, ya, Pak. Cara berdakwah itu kata di dalam tafsir Ibnu Arabi, beliau mengatakan at-targhib wa tarhib. Cuma memberitahukan saja, berita-berita gembira. Kalau kalian berbuat ini dapat rahmat Allah dan akan masuk ke dalam surga. Kalau kalian buat kejahatan akan datang ke kemarahan Allah dan akan dimasukkan kalian ke dalam neraka. Itu saja. Sudah satu. Yang kedua, mengajarkan mereka itu untuk berpikir masa depan, Pak. Ini ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Coba kalian berpikir dulu. Apakah kalian akan hidup seperti ini terus? Coba kalian pikir dulu.
Kan tak mungkin hidup terus begitu terus. Kalau kalian hidup seperti ini terus, maka nenek moyang kalian sudah ada sampai hari ini, tidak mati mereka. Artinya kita mati. Maknanya penciptaan manusia itu bukan untuk main-main saja, tidak. Ada visi misinya. Kalau kita tidak punya visi misi, maka hidup ini kacau, Pak. Hidup ini kacau. Masa di dalam perusahaan kita ada visi misi, Pak? Kita bawa perusahaan visi misi demikian, ya, memperoleh laba sebanyak-banyaknya, visi misi. Masa kita diciptakan hidup tidak ada visi misi, Pak? Kita dalam mencari harta ada visi misi, tapi visi misi hidup kita masa tidak ada. Kita sudah ada batasannya, Pak. Kita mati dalam usia sekian. Kita tahu kita akan mati, Pak. Hana atau yang pegahlur abadi, hana, Pak. Si Pulan ngomong saya abadi, tidak ada. Maka karena kita tidak abadi, maka kalau tidak ada visi misi, maka rugi hidup kita, Pak. Perusahaan kita tahu perusahaan kita ini hidup mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Perusahaan ada visi misi, ya, Pak. Ada visi misi. Masa kita hidup ini tidak punya visi misi apapun? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka syaratnya apa? Ketika mereka mendengar Rasulullah membaca Al-Quran saja. Itu mereka memandang Nabi Muhammad dengan pandangan yang picik, ya, Pak. Ya, hana tenang. Maka tidak perlu heran kalau kita baca Quran banyak yang enggak senang, ya, Pak. Hana ramai, hana tenang, ya, Pak. Tapi ada juga satu kelompok kita baca Quran, namu po apa baca, Pak. Arti-arti tak itu po, Pak. Ya, Pak. Jadi tidak ada pengaruh. Kenapa orang kafir itu marah? Karena yang pertama mereka itu paham apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ menjadikan orang penyembah patung begini, orang berbuat maksiat begini. Makanya orang kafir Quraisy itu merasa tersudut, Pak, dan marah kepada Rasulullah akibat bacaan Al-Qur'annya itu. Ya, seperti tadi di dalam tafsir Al-Alusi, jin ketika 6 kali ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang sangat besar sekali. Maka ada kelompok jin satu lagi mengatakan, ya Muhammad, jangan kamu dakwahi lagi. Jangan kamu baca Al-Quran lagi. Dengan bacaanmu itu sudah menyihir jin-jin yang lain mendengarmu baca Al-Quran. Maka waktu itu banyak jin yang patuh dan taat kepada Allah, hampir 70.000 jin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan waktu itu, ini dalam catatan berbagai tafsir, termasuk tafsir Al-Baydawi. Beliau mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa melihat jin yang datang pada waktu itu. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Nabi Muhammad tahu dari malaikat Jibril yang selalu berada mendampinginya. Dari mana terjadinya dialog? Dialog ini, jin berdialog dengan Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada pertemuan kedua, setelah kejadian pertemuan pertama, 6 jin, bahkan mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9 jin, yang ingin mengeksekusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Demah Nakhlah. Ketika mau mengeksekusi Rasulullah SAW, para jin ini mendengar Rasulullah baca Al-Quran, Pak. Ar-Rahman, Allamal Quran, mudot-dot jinnya, Pak. Ketakutannya luar biasa dia, Pak. Kemudian dia dengar ayat itu, pengaruhnya luar biasa pada jin ini. Dia mengajak lagi temannya. Ketika itu para jin ini ngomong dengan Jibril, wahai Jibril, kasih tahu sebentar sama Muhammad untuk baca Al-Quran lagi. Ya, Pak. Bukan langsung jin itu ngomong dengan Nabi Muhammad, tidak, tetapi melalui malaikat Jibril. Kita lanjut, Pak. Ini yang kedua, poin kedua. Poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama, mereka sinis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, sinisnya itu pada bacaan Al-Quran saja, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi ketika sedang baca Al-Quran saja. Tapi kalau tidak baca Al-Quran ya biasa-biasa saja, ya, Pak. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, wa yaquluna innahu lamajnun. Ya, coba dibaca. Ya, orang gila. Kok bisa gila, ya, Pak? Ada apa sebenarnya? Keluar kalimat gila ini, kemudian Yahudi dan Nasrani juga ngomong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Nabi Muhammad, itu satu ini, ya, Pak. Kata Imam Jalalain, gara-gara satu hal, hasad saja, Pak, dengki, Pak, ya. Orang kalau sudah dengki sama orang lain, apapun mau dilakukan. Makanya perbuatan dengki ini adalah perbuatan iblis. Imam Jalalain mengatakan, manittaba'a iblis, barang siapa yang sudah ikut iblis, maka dia akan sama seperti iblis kal asi. Man ittaba'al asi fahuwa kal asi. Orang yang ikut iblis maka sama dia seperti iblis. Maka orang dengki itu sama seperti iblis. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka hati-hati, Pak. Dengki itu penyakit yang membuat kita apapun bisa kita lakukan. Syaitan itu dengki ke Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dengki? Nabi Adam kok dihormati demikian oleh Allah? Masa dia tidak, Pak? Maka karena dia dengki, apapun mau dilakukan, termasuk mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga tajribah. Kemudian apa? Menggoda anak cucu Adam sampai kemanapun.
Sehingga Allah memuji syaitan. Apa kata Allah kepada syaitan? Qad istaktharta minal ins. Kamu minal ins wal jins. Kamu sudah memperbanyak neraka itu dengan jin dan manusia. Ini kata Allah kepada iblis, Pak. Maka apapun mau dilakukan. Maka jauhkanlah perbuatan hasad dari ini kita, Pak. Biarin saja tetangga kita dapat jabatan baru, dapat nikmat baru, biarin saja, Pak, biarin saja. Teman kita itu dapat promosi jabatan, biarin saja, nak apa, Pak. Maka kalau hati sudah mendadu, maka dengki katanya, Pak. Dengki, Pak. Ya. Maka dengki itu yang memberitahukan adalah hati, Pak. Ketika kita melihat seseorang, hati kamu mendadu, berarti yang kedengki, Pak. Ya, itulah dengki, Pak. Walaupun mulut kita mengatakan saya tidak dengki kepada si fulan, tapi hati kamu membara aja, Pak. Hati membara, Pak. Saya tidak dengki, saya senang sekali dia naik pangkat, saya senang sekali dia punya rumah baru, ya, Pak. Tapi menyuruh hati kamu dadu, berarti itu dengki namanya, Pak. Makanya kalau kita mengikuti teorinya Imam Jalalain, manittaba'al asi fahuwa kal asi. Orang yang berbuat maksiat, dia akan seperti pembuat maksiat itu sendiri. Siapa itu? Artinya mengikuti maksiat. Maksiat yang dimaksud adalah iblis, Pak. Orang yang seperti iblis, orang yang mengikuti maksiat, maka dia seperti iblis. Kenapa? Iblis mencintai maksiat. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya pada suatu hari, tatkala Nabi Yahya bin Zakaria ketemu dengan iblis dan bertanya, siapa orang yang paling engkau cintai? Ya, Nabi. Apa kata iblis? Yang paling saya cintai adalah seorang mukmin yang bakhil. Makanya mukmin yang bakhil itu teman iblis, Pak. Kenapa teman iblis? Nabi Yahya bertanya kepada Yahya bin Zakaria, "Walima ya iblis? Kenapa kamu senang sekali dengan orang mukmin yang bakhil?" Orang mukmin yang bakhil, kata iblis, saya tidak perlu menggoda dia lagi. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Ya, nampak. Kalaupun dia mau beribadah hari ini, mau ke Arab dia, mau sholat tahajud, mau buat apa saja, tidak perlu saya ikuti lagi. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Kalau kita mau bangun tengah malam, bangun saja, kata iblis, silahkan saja. Kunci neraka sudah ada sama kamu. Maka sia-sia dan rugi sekali, Pak. Kalau orang ada ahli ibadah tapi juga dia ahli bakhil, Pak. Orang kerit ni, Pak. Kalau ada orang kerit, sehebat apapun ibadahnya tetap neraka dia masuk, Pak. Maka Allah mengharamkan dia untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, wahai surga, tidak boleh masuk ke dalammu orang bakhil, orang kerit, ya, Pak. Orang kerit ini ada dua model. Yang pertama, kerit tidak mau mengeluarkan padahal di situ ada hak orang lain. Ya, Pak. Ada hak orang lain. Jadi ada hak orang lain, tak mau dia keluarkan di situ, termasuk sedekah, termasuk zakat, tak mau dikeluarkan. Ini namanya bakhil. Kemudian yang kedua, level bakhil paling tinggi, Pak. Level bakhil paling tinggi namanya asyuhu. Syuhu, kewajiban tidak mau dikeluarkan dan dia ingin menguasai lagi harta orang lain, Pak. Ya, nih, Pak. Ini nak mau, ini harta saya nih, nak mau saya keluarkan ini, nggak mau saya berikan kepada anak yatim, ini kan punya saya. Dan dia ingin menguasai lagi harta orang lain, Pak. Ini namanya asyuhu namanya. Sama seperti orang dermawan. Dermawan itu ada dua. Ada dermawan yang biasa-biasa saja. Bagaimana dermawan yang biasa? Seorang yang punya banyak duit, dia membantu masjid 1 miliar, itu dermawan biasa itu, Pak. Ada seorang membangun masjid harganya puluhan miliar, ratusan miliar, triliun. Itu biasa itu, Pak. Itu biasa. Kenapa biasa? Setelah dia membantu masjid miliaran, dia masih punya banyak duit dia. Bukan tak banyak duit dia, Pak. Dia banyak duit. Tidak mengurangi duit dia sedikit pun. Ini namanya dermawan biasa. Kita sedang lewat-lewat ada anak yatim fakir miskin, Pak. Tapi peng, kita dalam dompet nak peng 2 juta, Pak. Kita keluarin 100.000, kita kasih, Pak. Itu dermawan biasa itu, Pak. Atau kita beli pakaian mereka 500.000, itu biasa itu, Pak. Kita bisa cari duit dalam hitungan jutaan, Pak. Jutaan kita bisa cari, Pak. Dalam satu hari itu jutaan, proyek banyak sekali, Pak. Maka kalau kita berikan dia 1 juta, 2 juta, itu biasa saja. Sudah. Ini namanya dermawan yang biasa-biasa saja. Yang kedua, dermawan yang luar biasa. Apa itu dermawan yang luar biasa? Ketika dia keluarkan duit dia sangat butuh sekali kepada yang dia keluarkan tadi, Pak. Mana contohnya? Seorang tukang sapu, Pak. Seorang tukang sapu atau tukang parkir, Pak. Dia dapat duit satu hari 25.000. Dia simpan duit itu, Pak. Ketika dia simpan duit itu, ini untuk keluarga saya nanti malam, saya beli sayur, saya beli ini sedikit, beli telur sedikit, beli beras sedikit untuk masak nanti malam.
Rupanya tiba-tiba ada yang minta sedekah dan ada yang membutuhkan duit 25.000 tadi Pak. Dengan sangat berat hati memang dia keluarkan duit itu 25.000. Padahal dia sangat butuh sekali pada duit itu. Ini namanya al-ithar namanya Pak. Level paling tinggi Pak. Level paling tinggi. Makanya kalau ada orang miskin yang bersedekah, sedekah dia level paling tinggi Pak. Orang kaya bersedekah itu biasa saja, biasa saja. Orang yang sangat butuh sesuatu dia bersedekah, maka levelnya level tinggi. Maka Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu sedang susah, maka perbanyaklah bersedekah. Ya, nih Pak. Sebagian orang salah memahami hadis Rasulullah. Sebagian mengatakan, ya Rasulullah, katutah pakan bututah long kamu ya Rasulullah. Sudah kami susah, engkau suruh keluarkan zakat untuk engkau suruh bersedekah lagi. Sedekah itu kan untuk orang-orang kaya, ya Pak. Kita tidak tahu kalau kita yang bersedekah, yang sangat butuh itu, pahalanya lebih besar Pak, lebih dahsyat dibandingkan orang kaya yang bersedekah. Tetapi nanti ada juga ya orang kaya yang bersedekah terhadap sesuatu hal yang sangat dia butuh sekali, maka dia juga bisa ke level ithar. Tapi ithar itu banyak sekali orang-orang menengah ke bawah itu ithar. Maka jangan pernah ada keluar kata-kata, kenapa saya bersedekah? Saya kan orang miskin ya Pak. Yang bersedekah saudara orang kaya, sedekah kasih untuk saya. Ya, benar Pak. Karena saya orang miskin, saudara orang kaya. Ini pemahaman yang keliru. Ya kita habiskan ini sedikit lagi. Innahu la majnun. Kamu sudah gila ya Muhammad. Kenapa gila? Dengan bacaanmu itu banyak orang yang sudah mengikutimu. Kemudian kamu seperti menyihir mereka. Kemudian kamu itu Majnun ini hanai tedrole Pak. Ya, orang gila kan dia tidak tahu apa-apa lagi Pak. Makna gila begini. Nabi Muhammad dilukai untuk tidak meneruskan agamanya, meneruskan ajaran, tapi tidak mau juga. Ya, Pak. Kan orang gila namanya Pak dalam pandangan mereka. Dikasih jabatan nak mau, kan orang gila namanya. Dikasih harta nak mau, padahal cuma-cuma, kan orang gila namanya Pak. Ini dalam pandangan orang kafir. Nabi Muhammad mengatakan saya tidak akan pernah berhenti berdakwah sebelum Allah menyuruh saya untuk berhenti. Maka selamanya akan saya lakukan. Inilah yang puncak Rasulullah dikatakan gila oleh orang kafir. Diberikan apa-apa tidak mau. Bahkan orang kafir mengatakan innaka ladallun. Ladallun ini artinya sesat. Sesat bagaimana? Yang sudah ada di hadapan mata tidak mau. Yang entah di mana enggak jelas itu yang dikejar. Ini kata orang kafir, Pak. Kejar sorga, kejar nikmat di ini mana itu kan tak nampak kata mereka. Maka kamu gila ya Muhammad. Ya, kita tutup ayat ini. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Jadi ini namanya jumlah kasar namanya, Pak. Kasar maksur. Kasar maksur itu dia kebiasaannya di awalnya itu ada nafi, di tengahnya ada istisna, ada illah. Sama seperti la ilaha illallah seperti itu, Pak. Di tengahnya ada illah. Ini begitu juga. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu tidak ada lain kata Allah. Kita ingin mendengar terjemah apa makna zikir. Coba dibaca. Peringatan bagi seluruh umat. Zikir itu banyak, Pak. Al-Quran tidak ada lain kecuali apa? Memberikan informasi kepada kita yang tidak salah informasinya. Ya, Pak. Jadi bukan informasi hoax, tidak. Al-Quran salah satu yang memberikan obat ketenangan jiwa kita. Kenapa tenang jiwa kita? Kita hanya hudib hanajilah, hudib hanajilah. Tapi ketika kita baca Al-Quran, tenang demau hudib, Pak. Kalau kamu nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akan diberikan ini, diberikan ini. Kamu di alam barzah begini. Kamu nanti di padang mahsyar begini. Kamu dimasukkan dalam, akhirnya tenang kembali kita, Pak. Fasbir li hukmi rabbika. Kita baca ayat. Bersabarlah kamu. Allah akan terus tenang dalam jiwa katanya, Pak. Ya, maka ini namanya zikir, Pak. Maka Al-Quran itu untuk siapa? Untuk jin dan manusia. Maka yang dimaksudkan lil alamin di sini bukan untuk semuanya, tidak. Tapi untuk jin dan manusia saja. Bukan untuk binatang. Binatang hanya perlu aturan, Pak. Hanya perlu aturan, Pak. Jadi Al-Quran ini aturan, Pak. Al-Quran aturan dan informasi yang diberikan kepada jin dan manusia. Kenapa mesti jin dan manusia? Karena jin dan manusia lah yang dapat hukum taklifi mereka, Pak. Jin juga wajib salat. Wajib puasa. Wajib bayar zakat. Jin, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sebagai penutup, pada suatu hari Rasulullah SAW ketika sudah mengajak kelompok jin untuk patuh dan taat kepada Allah, ketika itu kelompok jin melihat Nabi saja, Pak. Nabi salat, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Ketika itu apa kata jin, Pak? Melalui malaikat Jibril.
wahai Jibril, tanya sama Muhammad sebenarnya. Kami mengikuti Muhammad, tapi dia tidak bisa melihat kami. Bisa enggak kami sujud ketika dia sujud, kami mengikuti dia? Boleh enggak? Jibril nak tahu mau jawab apa-apa. Artinya jin minta izin kepada Jibril. Ketika kelompok manusia sedang salat, jin ikut salat juga di belakang. Boleh enggak? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu turunlah ayat. Apa namanya? Falillahi wa annal masajida lillahi. Ya, masjid itu punya Allah. Terserah kamu, bukan punya Muhammad itu. Masjid itu untuk menyembahku, tempat menyembahku. Mulai waktu itu kelompok jin sudah mulai salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita enggak perlu heran juga, Pak. Ketika kita salat mungkin ada juga kelompok-kelompok jin yang mengikuti kita. Itu enggak perlu heran. Jadi ada juga saf-saf yang mengikuti kita. Itu nah hana pelahiran, Pak. Oh, nyo hana urung tangga cuma 2 saf, Pak. Bisa saja 1 saf lagi adalah kelompok jin, Pak. Karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti manusia yang sedang beribadah. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut surah Al-Muluk. Ya. Besok kita lanjut surah Al-Muluk. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.